yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bangun Samudra. Untuk waktu dan tempat kepada Al-Ustadz Bangun Samudra, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih oleh Allah, dan yang sedang terjamin duduknya meskipun kita tidak pada satu tempat yang sama. Para dosen dan pengajar di Institut Teknologi Telkom Surabaya, para segenap panitia, pengurus UKKI, TPS, dan segenap mustami'in wal mustami'at, kullu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikarunia iman Islam. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikarunia kesehatan. Dan alhamdulillah bersyukur kita masih bisa bertolabul ilm. Meskipun dengan keterbatasan melalui media online. Namun yakinlah bahwa meskipun ini media online, kehadiran yang ada di media ini itu memang benar-benar dipilih oleh Allah. Kenapa? Hadis Bukhari nomor hadis 71, perawinya Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Mai yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan dia. Kemana? Ke majelis. Untuk apa? Tafakuh. Agar dijadikan dia memahami tentang din, tentang ilmu agamanya. Dalam Sahih Muslim, nomor hadis 1124, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul pun bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila engkau berada di taman surga, maka ambillah bekal dari taman itu. Malah yutraku kullu la yutraku jullu. Jangan dibuang sia-sia, ambillah mana yang bisa membawa manfaat. Dan mudah-mudahan duduk kita malam hari ini, meskipun tidak dari satu tempat yang sama, tapi yakinlah kita sekarang ini berada di taman surga. Idza marartum biriyadil jannah. Bahwa sesungguhnya kita ini sekarang ada di taman surga, meskipun tidak pada satu tempat yang sama. Dan mudah-mudahan duduk kita ini wa idza qa'ada mafrulahu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa duduknya orang yang bermajelis itu adalah duduk yang tengah mendapat ampunan dosa. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di peringatan Maulid oleh ITTS ini melalui media online, kita semua mendapatkan khairiyah daripada sabda Rasul Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Dan senantiasa mensyukuri setiap nikmat, sebesar apapun nikmat itu, manakala kita mau bersyukur akan ditambahkan oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala. Dalam surat Ibrahim, ayat yang ke-7, Rabbuna wa Ta'ala berfirman, "Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Barang siapa mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagi. Mudah-mudahan kita pun semua yang hadir di kajian online dalam memperingati Maulid Nabi ini
dikategorikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang abadan syakura. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Walid. An-Nisa ayat 100 insyaallah ya. Wa may yuhajir fisabilillah yahjid fil ardi muraghaman katsira wa sya'ah. Maka barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini tempat yang luas. Kemudian Allah katakan muraghaman katsira wa sya'ah, dan diberikan dia rezeki yang lebih berkah dan lebih melimpah. Makna hijrah bukan berarti harus pindah tempat. Tidak selalu hijrah dimaknai dengan perpindahan tempat. Tapi perubahan perilaku, perubahan amalia, itu pun masuk hijrah. Kenapa? Tadi beliau bacakan lagi. Bukhari Muslim. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nomor 1 itu, hadis nomor 1 itu. Innamal a'malu binniyat wa likulli amri manawa. Wa kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka seseorang itu akan Allah hitung berdasarkan dengan niatnya. Dan setiap orang mendapatkan sesuai yang diniatkan. Maka hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberkahan sebagaimana janji Allah karena Allah dan Rasulnya. Wah, hijrah fitunya yuzibu wa am'aratin wa tasahibuha. Tapi kalau dia hijrahnya karena urusan dunia, perdagangan, pernikahan atau wanita, dia hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, maka di sini memaknai hijrah tidak harus saja kalau kita harus pindah tempat. Ya syukur-syukur kita bisa juga pindah tempat ya. Seperti teman-teman di ITTS ini, hitungannya hijrah semua ini. Dari rumah ke kampus kan, sedang menuntut ilmu. Ini sebuah hijrah yang luar biasa. Maka syukurilah itu, dan yakinlah kehijrahan antum ini, Allah katakan dengan yahjid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Disiapkan bumi Allah ini luas. Ya, dimanapun kita berada. Dan diberikan rezeki jaminan Allah yang lebih berkah dan lebih meluas daripada sebelum kita berhijrah. Maka memaknai hijrah di era milenial untuk kepintaran kita, untuk bekal-bekal ilmu, untuk pembelajaran itu harus sebagai seorang mukmin. Kenapa? Karena ilmu ini adalah wa ma tariqa lil ilmin fa ida tariqa lil jannah. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, siapa yang mau menuntut ilmu, ya, maka dimudahkan jalan ke surga. Ya. Fatariqu tariqal jannah, dimudahkan jalan. Nah, oleh karena itu, maka dalam kita berhijrah di era milenial, ilmu boleh setinggi-tingginya. Ilmu dunia kuasai. Semua. Ilmu teknologi kuasai. Allah suka itu. Namun, untuk ilmu agama, nggak bisa berubah. Jadi kalau ilmu agama itu nggak bisa berubah. Karena ilmu agama ini adalah sebuah din. Agama ini adalah jalan. Dan Allah mengatakan agama ini sebagai jalan. Allah letakkan di surat ke-1 ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan. Jadi Allah mengatakan agama ini sebagai jalan. Nah, jalan kemana yang akan kita tempuh ini? Insya Allah tujuan kita semua sama. Ketika Allah menciptakan golongan manusia dan jin dalam surat Ad-Dariyat, surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan tujuan kita semua kemana? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Enggak ada yang nyambungnya. Saya mau nanya, jawab. Siapa yang mau jawab? Kemana tujuan kita? Ada yang mau berusaha menjawab? Kemana tujuan kita ini? Gak ada yang jawab. Ke surga, Tujuan Ustaz. kemana? Ke surga. Ke surga. Betul tapi kurang sempurna. Betul tapi belum sempurna. Kemana tujuan kita? Akhirat. Ke akhirat.
Betul, belum sempurna. Kemana tujuan kita? Tujuannya untuk menghadap ke Allah, Ustaz. Masya Allah. Coba teman-teman semua buka surat 7. Surat 7, ayat 172. Biar nanti hijrah kita ini bisa totalitas. Surat 7, Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min baini Adam min zuhurihim zuriyatahum wa sayhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamah inna kunna azza ghafilin. Nah, ada yang bisa bantu saya baca terjemahnya? Ustaz Walid kali. Bantu terjemahnya. 7 172. Coba bacakan terjemahan saya surat 7 172. Assalamualaikum, saya mau coba jawab. Ya, silakan. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Betul. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang sedemikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Mohon maaf di saya agak rame. Gak apa-apa. Tapi mau membacakan ini, itu anti sudah dapat surat 4 ayat 47. Sudah dapat surat 47. Ya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu intan sulayan sukum yusabit akdamakum. Wahai orang beriman, barang siapa menolong urusan agama Allah, memudahkan, maka dia akan dikukuhkan kedudukannya. Segala urusannya akan diselesaikan Allah. Berarti siapa yang mau membacakan terjemahan itu termasuk dapat janji Allah di surat 47 ayat 7. Ya. Ya intan sulayan sukum yusabit akdamakum. Maka Allah akan menolongmu dan mengukuhkan kedudukanmu. Saya kalau kajian begini, saya suruh baca tuh berebut yang membaca terjemahan karena dapat janji Allah di surat 47 ayat 7. Nah, jadi sebelum kita dikirim ke roh kita dikirim ke rahim ibu kita masing-masing, sebenarnya kita sudah bertemu dengan Allah. Sudah dibait oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan dengan kalimat Allah anfusin Allah bi rabbikum, benarkah aku ini Allah Rabbmu? Dan roh kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Nah, maka harapan Allah ketika kita sebelum dikirim ke rahim ibu kita, terus dikebalik, harapan Allah nanti ketemu Allah kembali. Jadi tujuan kita adalah pulang ke surga. Nah, kalau sampai antum pulang ke neraka, itu ngapain? Salah sendiri, kenapa kok pulang ke neraka? Maka jangan pulang ke neraka. Pulang kampung itu pulang ke surga. Karena kita diambil dari surga. Maka memahami implementasi hijrah ini adalah ketika kita dari surga dihijrahkan Allah ke dunia, dikirim ke rahim ibu kita, kemudian kita menjadi khalifah-khalifah kecil di dunia, kita hijrah lagi, kita kembali. Nah, maka tujuan kita semua kembali adalah sama. Kemana? Bertemu Allah. Dan untuk bisa bertemu Allah, untuk bisa masuk ke dalam, karena bertemu Allah itu di mana? Halo? Di mana ketemu Allah? Di pasar Turi atau di pasar Genteng? Atau di pasar Senen? Ketemu Allah cuma di surga, ya. Nggak ada tempat lain, nggak mungkin di pasar Turi, pasar Genteng, pasar Senen, nggak mungkin. Ya. Jadi apalagi di pasar grosir, nggak ada mungkin. Ketemu Allah itu hanya di surga. Maka Allah katakan dalam surat 73, ya, Muzammil ayat 19, "Faman sya'ata ila rabbihi sabila." Siapa yang membacakan terjemahannya? 73:19 Muzammil. Ya, ada yang sudah menemukan? Silakan dibaca. Ayat berapa, Pak? Ayat 19. Ayat Faman 19. sya'ata ila rabbihi. Ya. 73 Muzammil 19. Ayat 19 artinya ya, Pak ya. Ya, artinya. Tadi harus Sungguh saya bacakan ayat. Sungguh ini adalah peringatan, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. Tuh kan? Inna hadhihi tazkira faman syaa takhadha ila rabbih sabila. Jadi semua yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah mengambil jalannya Allah.
Dan tadi Allah katakan agama ini sebagai jalan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan. Jadi kalau mau berhijrah dengan sempurna, itu kita harus kembali. Dan kita punya tujuan hijrah ini nanti pulang. Pulang kemana? Ke surga, bertemu Allah. Nah, agar kita bisa ketemu Allah, dan agar kita bisa masuk surga, ini saya ambilkan dari hadis Bukhari, nomor hadis 1779, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat nanya nih, qalu, ya Rasulullah, ahbibni amaltuhu idza qalal jannah. Rasul, tolong tunjukkan kami amal. Kalau amal ini kami lakukan, kami pasti masuk surga. Qal, lihat jawaban Rasulullah, la yattakhidul jannata min kulli amal. Kaget para sahabat mendapat jawaban itu. Tidaklah kalian bisa masuk surga dengan amal kalian sendiri. Illa ridallah wa mafilau minkum. Masuk surga itu hanya bila mendapat rahmat Allah dan diampuni dosanya, baru bisa masuk surga. Jadi ternyata kunci masuk surga itu hanya dengan rahmat dan ampunan Allah. Qalu, protes dong sahabat. Kayak anak-anak ITTS, ada protesnya juga kan. Nanya kemudian, ya Rasulullah, mahada bikuli amal. Bagaimana terusan amal kami untuk apa? Qal, kata Rasul, kullu amal ibnu Adam hasan darajati lil jannah. Amal kalian nanti untuk menentukan kapling surga. Nah, maksudnya itu hanya dengan rahmat dan ampunan Allah. Nggak bisa tidak. Lalu amal kita, kualitas syahadat kita, kualitas sholat kita, kualitas infak zakat sedekah kita, kualitas puasa kita, bagi yang rezeki berlebih dikasih haji umrah oleh Allah, kualitas itu semua itu menentukan kita nanti di Firdaus kah kita, di Darussalam kah, di Naim kah, di Aden kah, di Royan, itu tergantung kualitasnya. Tapi masuknya hanya dengan rahmat dan ampunan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah meminta bahwa kita ini itu diminta untuk mencontoh Rasul. Kalau pengen hijrah ini sempurna, itu hanya mencontoh Rasul Muhammad SAW. Tidak yang lainnya. Coba bukakan saya surat 33. Ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Silakan dibacakan terjemahnya yang sudah ketemu. 3321. Baik, mungkin saya Ustaz. Sesungguhnya Baik. telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Sekarang lihat korelasinya tadi. Bahwasanya orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, mengimani akhirat atau hari akhir, itu ternyata diperintahkan Allah mencontoh Rasul. Kenapa kok kita harus mencontoh Rasul? Kenapa kok enggak yang lain? Dan lihat sekarang pemuda-pemuda sekarang. Coba lihat kamarnya. Ada enggak tulisan hadis-hadis Rasul? Enggak ada. Yang paling banyak di kamar anak-anak remaja sekarang itu Paulo Rossi, Cristiano Ronaldo, ya, Lee Min Ho, ya, itu. Mana ada coba potongan-potongan hadis Rasul itu di kamar menghiasi? Pada kita disuruh nyata beliau, yang ada Paulo Rossi sambil miring gini, ya. Itu kalau enggak Cristiano Ronaldo sambil kakinya nendang bola. Yang ada di tempat-tempat kamar anak muda, di Minho, ya. Coba mana yang potongan-potongan itu. Padahal kita disuruh mencontoh Rasul. Apalagi Allah katakan liman kana yarjullaha wa yaumal akhir. Bagi mereka-mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat, itu disuruh mencontoh Rasul. Nah sekarang dari teman-teman dan seluruh keluarga besar IPTS nih, siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Boleh on sambil bilang, saya tidak mengharapkan. Silakan, saya pengen tahu yang mana. Ternyata semua mengharapkan kan? Nah, kalau semua mengharapkan rahmat Allah dan mengimani akhirat, berarti tidak ada contoh lain kecuali Rasul Muhammad SAW. Kenapa kok sampai harus Rasulullah? Nah, saya lanjutkan hadis tadi. Ketika sahabat bertanya, kemudian amal kami untuk apa? Rasul katakan amalnya untuk menentukan derajat surga. Maka
Matan hadis berikutnya, qalu sarana ya Rasulullah, nah hada kuli amal idza daratal jannah hada kulu maghfirahu wa maghfirlahum. Rasul, kemudian gimana agar kita bisa merebut rahmat dan ampunan Allah? Saat itulah Allah turunkan Ali Imran. Buka surat 3. Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Silakan yang sudah bertemu. Saya Ustadz, sudah ketemu Ustadz. Baik. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh kan, tadi Rasul bilang, masuk surga itu hanya dengan rahmat dan ampunan Allah. Waktu sahabat tanya, gimana caranya dapat ampunan Allah? Turunlah Ali Imran 31. Allah berfirman kepada Rasulullah, kul in kuntum tuhibbunallaha. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka benar-benar mencintai aku, Allah Rabbnya, ingin masuk ke surgaku, ingin bertemu denganku, katakanlah kepada mereka, fatabi'uni. Kita disuruh mengikuti Rasulullah. Itiba. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW? Berarti, apa jaminannya siapa yang mencontoh Rasul dalam cara beragama ini? Allah katakan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mencintainya. Allah merahmatinya. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini kunci masuk surga. Kenapa kok Rasulullah yang dipilih? Kenapa kok nggak yang lain? Nah, Rasul Muhammad SAW dipilih itu sebuah ketetapan yang Allah tetapkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW ini lahir. Jadi jauh sebelum Rasulullah ada di muka bumi ini, mendapat tugas, Allah sudah menyiapkan beliau. Mau tahu buktinya? Mau nggak? Kalau nggak mau, ayo kita tutup kajian ini. Mau Ustadz. Mau. Kalau mau, siapkan Google-nya. Mau, Ustaz. Ya, siapkan Google, ketik Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Nggak punya antum. Kalau anak punya kan mantan kafir dulu. Ya. Coba ketik Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Kalau sudah ketemu, tolong saya bacakan. Seorang nabi akan kubangkitkan, dan seterusnya itu tolong saya dibacakan, jangan dari saya. Silakan. Seorang nabi, Ya, izin seorang jawab. nabi. Ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti Engkau Musa. engkau Musa ini. Ia akan mengatakan kepada segala yang kuperintahkan kepadanya. Tuh, lihat kalimatnya. Seorang nabi, ini Allah berfirman kepada Nabi Musa. Rasulullah belum ada, belum lahir. Firman Allah kepada Musa, seorang nabi akan aku bangkitkan di tengah-tengah kalian dari saudara kalian sendiri. Apa maknanya ini? Nabi Ibrahim, putranya 2, Ismail dan Ishak. Nabi Musa alaihissalam itu dari garis Ishak. Rasulullah Muhammad SAW dari garis Ismail. Ini maknanya. Jadi dari saudaramu sendiri itu karena dari bapaknya 1, ibunya 2, ya. Makanya di Islam itu boleh bapak 2, bapak 1 boleh, ibu 2, ibu 3 nggak masalah. Itu kan kayak orang ngebor sumur. Jadi kalau sumurnya dibor keluar airnya jelas. Mau ngebor 4-5 sumur keluar semua airnya, tahu yang ngebor 1 orang. Ya nggak boleh kan 1 sumur dibor 4-5 orang untuk menghasilkan air. Jadi kalau airnya keluar gimana sopo sih ngebor, kan bingung. Ya. Oleh karena itu maka disinilah makna dari saudaramu sendiri. Makna dari saudaramu artinya dari bapak yang sama. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu dari garis Ismail, Nabi Musa dari garis Ishak. Nah kemudian lihat kalimat Allah. Sepertimu Musa. Makna kata sepertimu Musa itu Allah tekankan dalam arti bertemu dengan Allah. Dan Nabi yang bertemu dengan Allah hanya 2 orang. Hanya 2 orang Nabi yang bertemu dengan Allah. Bertemu langsung ya. Di surat Al-Baqarah mulai ayat 50 sampai dengan 55. Itu saat pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah. Masih ingat? Di gunung mana itu? Gunung Sari atau Gunung Kawi? Halo?
Pertemuan Nabi Musa dengan Allah di Gunung Sari atau Gunung Kawi? Di Gunung Sinai ya. Nah, maka itulah pertemuannya. Kemudian Allah ulang lagi pertemuan Nabi dengannya itu di surat 17. Surat 17. Surat 17 itu surat Al-Isra ayat 1. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan lagi seorang nabi yang bertemu dengannya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu lianahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi disitulah mau dibacakan, boleh? Saya membacakan 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi rabbihi. Boleh Ustadz saya. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha Jadi mengetahui. hanya dua nabi saja yang bertemu dengan Allah. Ini makna kata sepertimu Musa. Jadi cuma Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam sekalipun diciptakan di Firdaus gak pernah bertemu Allah. Nabi Adam mendengar suara Allah. Nabi Isa mendengar suara Allah. Nabi mendengar, tapi yang bertemu cuma dua. Ini makna kata sepertimu Musa. Kemudian lihat kalimat Allah. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan. Ini Allah ulang lagi. Buka Qur'annya. Surat 53. An-Najm. Ayat 3 dan 4. Wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Sudah dibaca? 53 ayat 3 dan ayat 4. Sudah Ustadz. Ya, silakan. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW yang Allah katakan tadi di kitab Taurat. Kitab Taurat itu tadi, kitab Ulangan pasal 18 itu kitab Taurat. Ya, dan dulu pernah jadi pegangan saya sebelum saya masuk Islam. Maka ketika Rasul Muhammad disampaikan Allah di Taurat, di masa Nabi Musa, firmanku aku letakkan di mulutnya. Ternyata diulang Allah bahwa apa yang diucapkan Rasul Muhammad SAW Al-Quran itu bukan keinginannya atau kehendak nafsunya. In huwa ila wahyuha. Semua yang diucapkan Rasul Muhammad SAW itu wahyu. Wahyu dari Allah. Kenapa beliau? Karena dia sudah dipilih. Nah, begitu Nabi Musa wafat, antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, ada lagi Nabi Yesaya. Tidak ada dalam Islam. Karena dari garis Ishak. Sama juga orang-orang Nasrani tidak mengenal Nabi Hud, tidak mengenal Nabi Shu'aib, tidak mengenal Nabi Saleh, karena dari garis Ismail. Nah sekarang kita cek antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, lagi satu Nabi Yesaya, yang Allah ceritakan lagi tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa ini saya ajak antum semua ke sana? Sebab kita disuruh mencontoh Rasul. Ada apa dengan Rasulullah? Kenapa kok harus kita mencontoh Rasul? Kenapa hijrah itu kok harus semua mengikuti Rasulullah? Ini karena. Maka antum semua saya bawa ke Taurat dan ke Injil. Nah, sekarang ketik. Ketik lagi Google. Yesaya. Pasal 29. Ayat 12. Biar kita tahu siapa Rasul kita itu. Dan biar tahu kenapa Allah memilih beliau. Dan kenapa kalau hijrah itu suruh seperti beliau. Udah ketemu. Ketika kitabku aku berikan, jangan saya yang baca. Yesaya pasal 29 ayat 12. Sudah, belum ada yang nemu. Maka ketika kitabku aku berikan kepada nabiku yang tidak bisa Boleh, baca, Ustadz, tulis saya. itu. Ya, Boleh silakan. Ustadz saya. Boleh. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Atau jika
kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan berkata, tolong bacakan ini. Orang itu akan menjawab, aku buta huruf. Ini diulang oleh Allah. Di Al-Quran surat 96 ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ini. Dan Rasulullah ketika malaikat Jibril pertama kali menyampaikan wahyu yang sudah dibaca, Rasul mengatakan, aku tidak bisa membaca, aku buta huruf. Rasulullah belum lahir. Belum ada peristiwa ini sudah disampaikan. Dan saat menerima ini di gua apa? Gua Selarong. Iya. Di mana? Di Gua Selarong. Gua Hira, Ustaz. Oh, Gua Hira. Saya kira lupa juga. Hira, Ustaz. Nah, maka ketika ini diulang Allah di sini. Dan di saat itulah, maka betapa luar biasanya Rasul kita ini ada pilihan. Jauh sebelum beliau ada, itu sudah disiapkan sama Allah Rabbuna wa Ta'ala. Maka disinilah, saudara-saudaraku, ihwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah dikabarkan di Taurat, dikabarkan di Injil, itu semua. Sampai Nabi Isa pun mengabarkannya. Dan disinilah kita jadi tahu bahwa ternyata kita harus mencontoh Rasul Muhammad SAW. Itu perintah Allah. Kenapa beliau? Karena tadi Allah katakan bahwa Allah akan meletakkan firman semua itu di lisan beliau. Dan ternyata besok di akhir zaman, di padang mahsyar, saat setiap kaum, jadi setiap kaum itu dihisab oleh Allah, Allah akan menghadirkan masing-masing kaum nabinya sendiri-sendiri. Nabi Hud dengan kaum Ad, Nabi Saleh dengan kaum Samud, Nabi Syuaib dengan kaum Madian, Nabi Musa dengan kaum Yahudi, Nabi Isa dengan kaum Nasrani. Nah, saat kaum-kaum ini diadili, Rasulullah itu dihadirkan. Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan. Karena beliau adalah saksi akhir zaman. Mana pernyataan ini? Semua buka surat 4. Ayat 41. Nanti jadi kita hijrahnya bisa totalitas nih. Kalau kita kenal Nabi kita. 441. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i sahida. Sampai ketemu baca. Saya Ustadz. Ya, silakan. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Tuh, jelaskan kalau bilang besok maksudnya aku akan hadirkan setiap kaum itu nabi dan rasul yang aku utus kepada mereka. Dan aku akan menghadirkan engkau Muhammad sebagai saksi. Maka gimana nasib mereka? Nasib mereka di ayat 42-nya. Yauma idi yawaddul ladina kafaru asaw rasul lau tussawa bihimul ard wala ya'tumunallaha hadisa. Kalian baca ukti yang 42-nya. Pada hari itu tadi kan 41. 42-nya sekalian. Yauma idi yawaddul ladina kafaru wa asaw rasul lau tussawa bihimul ard wala ya'tumunallaha hadisa. Ya, siapapun yang ketemu silakan. Saya Ustaz. Ya, lanjut. Pada hari itu? Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Tuh. Kenapa? Ternyata orang-orang yang kafir semua tadi dan yang menselisih Rasul, yang mendurhakai Rasul, yang berbeda dengan Rasulullah SAW, itu semuanya minta kepada Allah, lau tusawa bihimul ard. Ya Allah, ratakan kami dengan tanah. Kenapa? Karena hari itu neraka di depan mata. Dulu waktu pengajian di Takobar, pengajian di UTTS dalam kegiatan UKKI, penceramahnya menceritakan neraka diambil dari terjemahan Quran. Diambil dari cerita-cerita di hadis Rasulullah SAW. Tapi hari itu di depan mata. Dan mereka tahu mereka akan dimasukkan ke sana.
Maka mereka minta pada Allah sambil nangis. Lautus sawabihimul ard. Ya Allah, ratakan saja kami dengan tanah, hancur leburkan kami. Kenapa? Mereka minta, kalau mereka dikabulkan jadi tanah, mereka nggak dimasukkan ke neraka kan? Kata Allah, kok nyimut gitu kalau bahasa Surabayanya. Kok nyimut, kok enak. Ya, maka Allah katakan dengan kata wala ya'tumunallaha hadisa. Kamu tidak bisa menyembunyikan apa yang sudah apa di depanku. Bukankah sudah aku utus Rasul-Rasul? Bukankah sudah aku berikan kitab-kitab buat kalian untuk diperhatikan dengan baik jalan-jalan kalian supaya kalian nanti bisa pulang kembali, hijrah kalian dari surga ke dunia dan dihijrahkan kembali pulang ke surga, itu sesuai. Ya kok enak ya, maka yang menyimpang daripada ketentuan di Islam yang menyelisih Rasul ya alamat ke neraka. Namun apabila mereka masih punya iman, beriman kepada Allah dan tauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik dan musyrik, tapi belum kenal Islam, mereka dapat surga. Saya bacakan hadis Rasulullah SAW, saya ambil dari Sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, man mata yashhadu la ilaha illallah min qalbi ila sadri dakhalal jannah. Maka siapa yang ketika dia mati, dia masih pemegang tauhid dan dia yakin dalam hatinya, walaupun dia belum ketemu Islam, maka dia tetap mendapat jaminan surga. Jadi orang-orang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa murni, yang tidak memiliki Masias Dajjal nanti, ini Yahudi yang sekarang, ini Yahudi yang murni, kemudian Nasrani yang mengikuti putus ya. Assalamualaikum. Ini mungkin masalah jaringan mungkin Ustadznya, Pak Walid, rekan-rekan sekalian. Soalnya mungkin dari Ustadznya sendiri ada masalah teknis atau apa itu, sinyal mungkin. Ini terpantau juga putus di sini. Iya. putus dari sana atau dari saya? Oke, baik. Dari Ustaz. Ya, udah masuk. Bukan dari saya ya? Udah masuk Ustaz. Oh, dari saya? Ya, dari panjenengan. Kok bisa ya? Betul. Nah, ini jinnya ini. Boleh dilanjut, Ustaz. Nah, ini juga ladel ya. Cerita-cerita ini sama Ustadz banget gitu. Terus dipatulnya gitu kan. Nah, coba lihat surat 2 ayat 62 tadi. Innalladzina amanu wahadu wa nasara wa sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah falakum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Udah dibaca terjemahnya? Ya. Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini jaminan. Seperti hadis Rasul ini nggak menyimpang dari Quran. Man mata yashhadu la ilaha illallah min qalbi ila sadri dakhalal jannah. Jadi siapapun dia, karena dia belum ketemu Islam sesuai zamannya pada waktu itu, walaupun Islam sudah ada sejak awal diciptakan, cuman kesempurnaan di zaman Rasul Muhammad SAW, dan mereka belum mengenal dengan baik 5 rukun Islam, maka mereka jaminan surga. Maka kalau kita pengen hijrah yang totalitas, sebenarnya kuncinya cuma 2 yang paling gampang. Paling gampang kuncinya. Coba buka Al-Quran halaman 304. Kalau saya bilang halaman 3, ya pakai HP bingung. Gimana ini Quran halaman 304?
Udah buka surat 18 semua, surat 18. Ya. Kalau saya bilang buka Quran halaman 304 bingung nanti. Quran surat 18 ayat 110. Kunci ketemu Allah, kunci masuk surga itu gampang kok. Apa kuncinya? Faman kana yarju liqa'a rabbi fayamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Cuman ini kuncinya. Kalau sudah ketemu, silakan dibaca. 18 110. Mulai dari kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad itu. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Barang siapa mengharap penjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Cuman itu kok. Kalau cuma sekedar masuk surga ketemu Allah, cuman itu. Cuman kelasnya di mana di Firdaus kalian itu baru nanti tergantung dari cara-cara hijrah kita di dunia ini. Sudahkah sholat kita berubah, hijrah, ya, yang biasanya cuma fardu tok, sekarang nambah. Qobliyah ada diambil, yang ada ba'diyah diambil, ke masjid berjamaah. Ini yang menjadikan kualitas-kualitasnya. Ini hijrahnya di sini. Puasa yang biasanya cuma puasa Ramadan saja, sekarang mau nambah. Yaumal Isnain wa Khamsi, Senin dan Kamis. Ini hijrah. Ayamul Bid, ambil 3 hari setiap bulan itu. Ya. Mamin saumi salasa yaum fi kulli syahri. Jadi puasa 3 hari berturut-turut dalam sebulan. Afdolu salasa wa asro, arba wa asro, khamsa wa asro. Tanggal 13, 14, 15. Disebut puasa putih. Selama berapa? 3 hari. Tolong jangan diterjemahkan Jawa ya. Biar aja puasa putih 3 hari. Arek-arek Surabaya diterjemahkan Jawa. Poso mutih 3 dino. Aneh-aneh kan? Ditanya temennya. Kaya apa itu poso mutih 3 dino? Dijawab, iku lho Mas, mangan sego putih, ngombe banyu putih. Mulai aneh-aneh kan? Enggak seperti yang diajarkan Rasul kan? Boleh pakai lauk enggak? Boleh pas telur. Telur. Ya, telur yang direbus. Tapi kuningnya enggak, putihnya aja. Kan parah kan? Dari mana lagi ajaran seperti ini? Minum susu boleh? Boleh. Asal nggak coklat atau stroberi. Kan? Aneh-aneh kan? Bukan seperti itu. Puasa lah seperti yang diajarkan Rasul ini. Mau mencoba puasa. Hari Arafah puasa. Hari Asyura puasa. Ini hijrah. Ini memaknai hijrah. Ini hijrah-hijrah milenial itu ilmu boleh tinggi, teknologi boleh tinggi, tapi urusan agama nggak bisa dirubah-rubah. Puasa mau hijrah, saya nggak mau sholat zuhur 4 rakaat terlalu lama. Saya 1 aja. Nggak bisa. Ya harus ikuti Rasulullah. Jangan aneh-aneh. Besok beliau saksi akhir zaman. Nah, kenapa beliau yang dipilih? Kenapa beliau? Kenapa lisan semua firman Allah ada di beliau? Karena ini ketetapan Allah. Sekarang semua buka surat 16. An-Nahl. Ayat 44. Dibainati ala zuhur. Wa anzalna alaika dzikr litubayyana linas manuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sampai sudah ketemu 1644. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan adzikir atau Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Tuh kan. Jadi ternyata Allah memberikan mukjizat kitab-kitabnya kepada mereka terdahulu. Taurat, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran kepada Rasulullah. Lihat kalimat Allah. Litubayyina linas manuzila ilaihim. Tugasmu Muhammad menjelaskan kepada semua manusia semua kitab yang sudah aku turunkan. Jadi Rasulullah itu bukan ahli Quran. Salah. Rasulullah itu ahli Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi Rasul menguasai semua. Kenapa? Karena sudah Allah katakan, firman Allah diletakkan di lisan beliau. Maka beliau nanti saksi akhir zaman. Sehingga kalau kita mau hijrah, di era-era kita pemuda milenial mau hijrah, ya contohlah Rasul Muhammad SAW. Itu baru nanti kita berhijrah totalitas.
Maka dalam kita berstudi, kita belajar, peganglah 3 hal sukses yang Rasul ajarkan. Kalau pengen sukses yang pertama, Rasul katakan ikhlas aniyah. Ikhlas aniyah. Apa itu maknanya? Mengawali semua yang akan dia kerjakan, dia niatkan sebagai ibadah. Ikhlas aniyah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yadha ibadah. Nanti kalau dia sudah memulai berangkat ke kampus dengan dia niatkan sebagai ibadah, ketika dia ujian dia niatkan sebagai ibadah, ketika dia belajar sebagai ibadah, maka semua yang dilakukan di ITTS itu semua dihitung ibadah. Kemudian yang kedua, Rasul katakan di sana dengan kalimat saya ambil dari rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab, Rasul mengatakan innallaha tuhibbu amalan ahadikum ida amilan yudkinahu. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang kalau dia mendapat tugas, pekerjaan, amanah, itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka dia sebagai seorang pelajar, mahasiswa, ini siswa, semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, itulah yang disebut itqan. Maka orang yang seperti itu, Rasul janjikan, jaminkan, innallaha tuhibbu amalan ahadikum ida amilan yudkinahu. Sungguh Allah mencintai hambanya yang kalau dia melaksanakan pekerjaan tugasnya, dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, jaudah al-ada. Apa jaudah al-ada itu? Apa yang dia lakukan harus memberi manfaat untuk diri dia pribadi, keluarganya, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara, ujungnya agama. Kalau kita bisa melakukan itu, kata Rasul, ada minal mukhlisin. Anda disebut hamba-hamba yang mukhlis. Nah, kalau sudah hamba mukhlis ini, terkadang kita minta pada Allah, belum minta, sudah diberi. Ini janji Allah. Nah, saudara-saudaraku, maka kalau kita pengen hijrah, siap-siap hijrah, sudah contoh Rasulullah. Semua hal contoh Rasul. Sholat seperti Rasul. Puasa seperti Rasul. Sholat cuma ada 4. Ada 4 sholat. Nggak ada macam-macam. Hanya 4. Masih ingat? 4 ini sholat apa saja? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Yang pertama apa? Fardu. Dari subuh sampai isya. Yang kedua, nafilat. Nafilat itu sholat tambahan untuk mengangkat derajat. Tahajud. Kemudian duha. Kemudian witir. Yang ketiga, tatawu. Apa tatawu? Rawatib. Ada qobliyah diambil, ada ba'diyah diambil. Yang ketiga, yang keempat, mandub. Apa itu? Sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu, dan hajat. Cuma 4 ini. Gak usah aneh-aneh. Ini mumpung malam minggu, bro. Ayo sholat 9 rakaat atau 17. Dari mana? Gak usah aneh-aneh. Ikuti yang dari Rasul. Maka ketika kita infak sedekah pun, contoh bagaimana cara Rasul. Rasul ajarkan kita infak sedekah sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat 25. Coba buka semua surat 25 ayat 67. Biar tahu kita cara infak sedekah yang terbaik. Maka kalau kita infak sedekah yang terbaik itu mencontoh cara Rasul. Dan Rasul diajarkan Allah di surat 25. 25 itu Al-Furqan. Ayat ke 67. Surat 25, 67. Sudah ketemu? Sudah ketemu, Ustaz. Ya, silakan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan. Surat 25, Al-Furqan. Surat 25, Al-Furqan, ayat 67. Waladina ida anfaku itu. Lam yusrifu, walam yakhzunu, wa kana baina dzalika qawama. Ketemu? Oh, ya. Sudah ketemu, Ustaz. Ya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, jadi kalau infak sedekah itu Allah nggak suka yang berlebihan, nggak suka yang kikir. Jadi kalau pas kita Jumatan atau kita ada kota infak lewat, apa kita lakukan? Pura-pura tidur. Nanti kalau kotanya udah jauh, melek lagi gitu. Atau kan kita seperti yang diajarkan Allah kepada Rasul. Jadi kalau di dompet kita ada 5.000 satu lembar.
Ada 10.000 satu lembar, ada 20.000 satu lembar, 50.000 satu lembar, 100.000 satu lembar. Mana yang dimasukkan? 5.000 arah-arah ITTS ya. Kata Allah kok medit banget gitu. Mikir, yang mana? Dalika kawama, yang tengah. Nah, berarti yang tengah ada 20. Ada yang protes, apa nggak boleh 100? Nggak apa-apa 100, tapi jangan ngomel. Ngasih 100, terus es krimnya lewat, waduh nggak bisa beli. Jadi udah tak masukkan kotak infak. Ya percuma, mending 5.000 tapi ikhlas ya. Nah ini memaknainya. Jangan semua dikasihkan. Ada kan, ayo semua kasihkan, keluarkan isi dompet, semua kasihkan. Nah, habis itu nggak punya apa-apa, gigit jari. Nggak begitu Allah inginkan. Ya. Diatur. Ayo contoh Rasul, jangan buat aneh-aneh, jangan buat sendiri. Jangan semua dikasihkan, rumah suruh kasihkan, mobil kasihkan, kendaraan kasihkan. Terus duduk di tengah gelahom gitu ya, barangnya habis. Nah seperti itu. Tapi ada aturan-aturan yang Rasul ajarkan buat kita. Rasul sampaikan, itu juga firman Allah. Semua yang diucapkan Rasul adalah firman Allah. Ya. Rasul nggak pernah ngarang. Ya. Nah kemudian bagaimana kita nanti berpuasa? Puasa cuma 7 dalam Islam. Ada berapa puasa? 7, jangan aneh-aneh. Yang pertama Ramadan. Habis Ramadan bulan apa? Syawal. Ada nggak puasanya? Ada. Puasa Syawal 6 hari. Ya. Habis Syawal Dzulqa'dah. Nggak ada apa-apa. Habis Dzulqa'dah Dzulhijjah. Ada puasanya nggak Dzulhijjah? Ada. Man saumi Arafah. Yukafiru ma'ajiyah wal ba'ajiyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Maka siapa yang puasa Arafah tanggal 9 itu diampuni dosa setahun berikutnya. Habis Dzulhijjah tutup tahun masuk Muharram. Ada puasanya, puasa Asyura. Ketemu 4 sudah. Ramadan, kemudian Arafah, Syawal, Arafah, Asyura. Setelah itu Rasul katakan mamin shaumi yaumil isnan wa khamsi. Enggak salah nih. Siapa yang puasa Senin Kamis seperti aku? 5. Terus Rasul katakan siapa yang mau puasa 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15. 6. Kemudian sahabat nanya kau, ya Rasulullah, ada afdalu shaumi ba'da Ramadan? Apakah ada puasa afdal lagi selain wal iftaru ba'dahu was shaumi yaumil iftari ba'dahu? Siapa yang mau puasa sehari, dia berbuka sehari. Puasa sehari, kemudian berbuka sehari. Puasanya Nabi Daud. Cuma 7, nggak aneh-aneh. Maka kalau kita mau hijrah dengan baik, silakan ilmu tinggi. Silakan teknologi di genggaman tangan. Kalau kita agama ini tertanam, dunia itu di tangan kita. Wala takun minad dunya hatta la dunya. Kalau kamu menguasai ilmu Allah dengan baik agama ini, maka ilmu dunia itu di genggaman kalian. Nah, oleh karena itu, maka cara berhijrah yang terbaik tidak lain kecuali mencontoh Rasul. Kenapa? Karena siapa yang itiba Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan merahmatinya, Allah akan mencintainya, dan Allah akan mengampuni dosanya. Ini hijrah kita. Hijrah di dunia yang akhirnya pulang kembali bertemu Allah dan masuk ke dalam surga. Dalam memperingati Maulid Nabi, semoga tidak hanya pada peringatannya saja, tapi kita jauh semakin mengenal Rasul kita tercinta Muhammad SAW, dan kita masih semakin mampu meneladani beliau, sehingga akhirnya kita nanti mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin.